Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wardah Sapitri. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Ekonomi. Oke teman-teman, jadi video ini akan beda banget dari video yang lain karena kalau yang lain ini akan membahas tentang host tour, tetapi di sini seperti intro yang tadi yaitu web tour. Kenapa web tour? Yaitu kita akan sama-sama belajar menjelajahi website. Jadi menjelajahi website itu adalah kita akan kepo dan membedah apa saja sih yang terdapat dalam website tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman juga kepo, yuk ikut bareng saya untuk sama-sama menjelajah website. Oke teman-teman, jadi yang kepo juga kita akan menjelajahi website apa, yaitu kunjungi http://psmk.kemdikbud.go.id. Jadi kita akan menjelajahinya pakai laptop nih, biar lebih mudah dan lebih enak ketika kita akan menjelajahi websitenya. Yuk, tunggu apa lagi? Langsung aja. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di Google, seperti yang tadi saya sebutkan, kita akan masuk ke website dari psmk.kemdikbud.go.id. Oke, kita masuk aja. Nah, teman-teman langsung klik juga ya sama Direktorat SMK. Nah, jadi ini teman-teman dari platform psmk.kemdikbud.go.id ataupun Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yaitu ada platform profilnya, ada tata kelola, penilaian penjaminan mutu dan kurikulum, kelembagaan, sarana dan prasarana, yaitu ada peserta didik dan tata usaha. Akan jelajahi yaitu kita mau kepo tentang penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum. Jadi teman-teman juga ikutan klik ya, penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum. Oke, udah keluar. Nah, teman-teman banyak banget nih. Dari bidang penilaiannya aja itu ada, 15 ya. Ada 15 platform. Jadi ada self-assessment, ada teaching factory, ada buku dan bahan ajar, terus ada video pembelajaran juga, terus ada dokumen kurikulum, terus ada camp kreatif SMK Indonesia KKSI ataupun pembelajaran daring, terus ada camp kreatif guru SMK Indonesia, yaitu ada pelatihan daring, terus juga ada peraturan-peraturan yang terkait dengan sekolah menengah kejuruan, lalu ada model pembelajaran, terus ada penguatan pendidikan karakter, terus ada sekolah pencetak wirausaha, lalu ada gerakan literasi sekolah, lalu ada mitigasi bencana ataupun program minimalisasi resiko bencana sekolah menengah kejuruan, lalu ada pengembangan teknik vektora atau teknik MARC, yaitu sekolah menengah kejuruan, dan yang terakhir adalah event bidang, itu ada penilaian dan kurikulum. Jadi itu ada event kegiatan bidang penilaian atau penjaminan mutu dari ataupun kurikulum SMK. Nah teman-teman, kita akan menjelajahi atau masuk kepada dokumen kurikulumnya. Dokumen kurikulum sekolah menengah kejuruan. Kita klik ya. Nah, dalam dokumen kurikulum SMK ini terdapat dokumen pembelajarannya, ada dokumen penilaian, terus ada peraturan-peraturan, serta ada sosialisasi kurikulum. Gitu. Jadi nanti satu persatu kita akan lihat dan kita akan belajar apa saja yang ada di dalam bidang penilaian dan penjaminan mutu kurikulum. Oke teman-teman, sekarang kita sudah klik di dokumen pembelajaran. Nah, di dokumen pembelajaran ini ada apa aja sih? Yang pertama itu ada spektrum keahlian SMK atau MAK, lalu ada struktur kurikulum SMK atau MAK, lalu ada KI dan KD SMK atau MAK per Dirjen.
Dikdasmen nomor 464 D5 KR 2018. Lalu ada yang terakhir itu pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Jadi di dokumen pembelajaran ini ada 4 ya. Nanti satu-satu kita akan buka dokumen-dokumennya ada apa aja. Nah, yang pertama kita langsung aja kepada spektrum keahlian SMK atau MAK. Ada Perdirjen tahun 2018 nomor 6 tentang spektrum keahlian. Kita download ya. Oke, udah ke download. Ya. Jadi ada peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Menimbang, lalu mengingat, kita langsung pada ke memutuskan, yaitu menetapkan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Jadi, spektrum ini memuat bidang keahlian, terus program keahlian, dan kompetensi keahlian, yang dimana spektrum keahlian ini dimaksud merupakan acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang program atau kompetensi keahlian pada SMK atau MAK gitu. Jadi setiap kompetensi keahlian yang dibuka, SMK dan MAK dapat mengkhususkan kompetensi tertentu gitu atau konsentrasi keahlian sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja dan juga sesuai dengan kewilayahan gitu. Kenapa saya bilang kewilayahan? Karena kita bisa melihat ya, kita langsung kepada lampiran yaitu kita kepada bidang keahliannya itu adalah kemarintiman. Nah, program keahliannya itu ada pelayaran kapal, penangkapan ikan, pelayaran kapal niaga, dan juga perikanan. Tadi yang disebutkan adalah kenapa sesuai dengan dunia kerja, bidang dunia kerja yang dibutuhkan, dan juga kewilayahan. Karena kalau misalnya di Jakarta, itu nggak cocok ada bidang keahlian kemaritiman. Karena di Jakarta itu nggak banyak yang namanya sumber laut gitu. Jadi kalau misalnya kemaritiman ini cocok digunakan atau dibuka programnya itu di Lombok ataupun di NTT yang banyak sumber daya lautnya gitu. Jadi pelayaran kapal dan penangkapan ikan itu juga bisa dilakukan gitu. Tetapi kalau misalnya di Jakarta ini bisa cocok dengan yang namanya bisnis dan manajemen. Karena kenapa? Di Jakarta kan sibuk banget dengan dunia bisnis ya, dengan dunia manajemen gitu. Jadi bisa bidang keahliannya itu ada bisnis dan manajemen, lalu program dari keahliannya itu adalah bisnis dan pemasaran, terus ada manajemen perkantoran, terus juga ada akuntansi keuangan dan juga logistik. Nah, bisnis dan pemasaran ini kompetensinya itu ada bisnis daring dan pemasaran, terus juga ada retail. Kalau misalnya manajemen perkantoran ini ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kalau akuntansi dan keuangan, kompetensinya itu ada akuntansi dan keuangan lembaga, terus perbankan dan keuangan mikro, lalu juga ada perbankan syariah. Terus juga kalau misalnya logistik, kompetensinya itu adalah manajemen logistik gitu. Dan juga untuk di wilayah-wilayah seperti Yogyakarta, terus juga Bali, itu bisa juga dengan pariwisata. Kenapa pariwisata? Karena Jogja dan Bali itu adalah tempat-tempat di mana banyak banget pengunjung untuk pariwisata gitu, sehingga banyak yang namanya jasa pariwisata ataupun perhotelan di sana gitu. Bahkan juga kuliner juga ada gitu. Jadi bidang keahlian pariwisata bisa digunakan gitu. Terus ada programnya itu ada perhotelan dan jasa pariwisata, lalu ada kuliner dan juga bisa juga tata kecantikan, ataupun tata busana. Nah, seni dan industri kreatif ini juga bisa didapatkan di Jogja, karena kan Jogja penghasil batik juga ada ya, pengrajin batik, jadi terus juga banyak juga wayang-wayang dan yang lainnya itu bisa untuk membuka suatu bidang keahlian seni dan industri kreatif. Dan program keahliannya itu seni rupa, terus desain dan produk kreatif gitu. Ada kriya dan juga seni musik. Seni musik bisa ya untuk di daerah seperti Jogja ataupun daerah-daerah yang memang mereka itu sangat khas seninya dalam musik. Jadi spektrum itu adalah acuan ya, acuan
pembuka dan penyelenggaraan bidang program atau kompetensi keahlian pada SMK, MK sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja dan juga kewilayahan gitu. Oke. Kita lanjut kepada yang tadi kita udah bahas nih tentang spektrum keahlian dari dokumen pembelajaran. Oke, kita next kepada struktur kurikulum. Yaitu terdapat Perdirjen tahun 2018 nomor 7 tentang struktur kurikulum. Oke, kita download ya. Struktur kurikulum. Nah, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 D.D5 KK 2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Kita langsung lihat kepada memutuskan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau MAK. Jadi bedanya dengan spektrum kurikulum adalah tadi spektrum itu adalah acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan di SMK gitu, bidang keahlian di SMK. Tapi kalau misalnya struktur kurikulum ini itu sama, yang dimaksud itu dengan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK gitu. Jadi struktur kurikulum SMK atau MAK ini terdapat muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan yang terdiri atas dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian, serta alokasi waktu untuk tiap mata pelajarannya gitu. Kalau spektrum tadi kan pembukaan untuk bidang keahliannya, terus program keahliannya, juga kompetensi keahlian. Nah, kalau misalnya struktur ini adalah bagian-bagian yang terdapat dalam mata pembelajaran tertentu, mata pembelajaran dengan muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan gitu. Langsung aja kita lihat biar nggak bingung. Nah, ini contohnya ya, lampiran dari struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah kejuruan gitu. Jadi tadi ada bidang keahliannya, lalu ada program keahliannya, lalu ada kompetensi keahlian. Nah, kita dapat contoh untuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Program keahliannya itu ada teknik, konstruksi, dan properti, lalu ada kompetensi keahliannya yaitu konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Alokasi waktunya itu 4 tahun. Lalu ada mata pembelajaran, ya, ada mata pelajaran dengan muatan nasional, lalu muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan nasional ini terdapat pendidikan agama, pendidikan Pancasila atau PKN, terus bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Muatan kewilayahan itu ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Terdapat alokasi waktunya juga untuk masing-masing mata pelajaran. Terus yang terakhir itu ada muatan peminatan kejuruan. Nah, muatan peminatan kejuruan ini didasarkan dari bidang keahliannya. Tadi bidang keahliannya itu adalah teknologi dan rekayasa. Jadi untuk mata pelajarannya itu adalah simulasi dan komunikasi digital. Lalu ada fisika dan juga kimia. Terus juga yang keduanya itu ada dasar program keahlian. Nah, program keahlian dari teknologi dan rekayasa ini yaitu teknik, konstruksi, dan properti. Jadi mata pelajarannya itu adalah gambar teknik, mekanika teknik, terus dasar-dasar konstruksi bangunan, ataupun teknik pengukuran tanah. Yang terakhir, itu ada kompetensi keahlian. Nah, kompetensi keahlian dari teknologi dan rekayasa ini adalah konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Nah, mata pelajaran itu adalah konstruksi bangunan gedung, terus sistem utilitas bangunan gedung, ada perawatan gedung, terus juga kita bakal belajar estimasi biaya konstruksi, sanitasi, dan perawatan gedung, lalu belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, kita lanjut kepada KI dan KD dari SMK dan MAK. Jadi kita akan download Perdirjen Dikdasmennya. Kita download ya. Oke, kita di-download, terus kita lihat. Jadi aturan
dalam KI dan KD SMK ini menetapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK-MK. Nah, kalau tadi di struktur itu kan tadi sudah ada yang namanya mata pelajaran dari muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, terus juga kompetensi keahlian. Nah, kalau di KIKD ini adalah menetapkan kompetensi inti dan dasar dari muatan tersebut dan juga dari bidang keahliannya. Sebagai contoh nih, jadi ada misalnya untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar pada muatan nasional gitu. Jadi ditentukan kompetensi dasarnya yang berlaku secara nasional. Kalau misalnya kompetensi inti pada muatan kewilayahan, jadi kompetensi dasarnya itu dikembangkan sesuai dengan wilayahnya. Lalu kompetensi inti pada bidang keahlian gitu. Jadi ruang lingkup kedalaman materinya disesuaikan dengan bidang keahlian tersebut. Misalnya bisnis dan manajemen, berarti kedalaman materinya itu terkait dengan bisnis dan manajemen. Lalu ada kompetensi inti dasar dari program keahlian. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasarnya itu adalah ruang lingkup dari kedalaman materi yang sesuai dengan program keahlian. Contohnya adalah program keahliannya itu misalnya adalah otomatisasi tata kelola perkantoran. Maka materinya disesuaikan KIKID. Oke, kita lanjut kepada yang terakhir, yaitu pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Jadi kita masuk kepada kurikulum 2013. Apa aja yang terdapat di dalam kurikulum. Kita download ya, untuk dinamika perkembangan kurikulumnya, revisi SMK. Nah, PPT, ternyata PPT yaitu dinamika perkembangan kurikulum. Jadi di sini lengkap dijelaskan kebijakan dari kurikulumnya, terus juga ada arti dari kurikulum atau pendidikan, terus ada kerangka pengembangan kurikulumnya seperti apa, perbaikan dokumen kurikulum, dan diverifikasi kurikulum, serta penumbuhan pendidikan karakter, pembelajaran, buku teks, dan buku teks pembelajaran. Nah, jadi ini landasan pengembangan kurikulum gitu, RPJMN 2010 sampai 2014 sektor pendidikan. Adanya perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Jadi kalau Impres nomor 1 tahun 2010 itu lebih kepada metode pembelajaran aktifnya itu berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Nah, karakter di sini kita lihat di pada karakter di Pancasila gitu. Kenapa Pancasila? Karena karakter yang menyebabkan dia bisa tetap pada kereligiusan gitu, ketuhanan yang Maha Esa, terus juga sebagai anak yang berkeperikemanusiaan, terus juga sebagai persatuan, terus juga adanya pemusyawaratan, terus dan keadilan. Jadi pembelajaran aktif ini memuat karakter Pancasila di dalamnya. Nah, perubahan dalam kurikulum ini dalam konteks era digital, yaitu kurikulum bergerak secara dinamis mengikuti perubahan zaman gitu, karena harus senantiasa relevan dalam menjawab kebutuhan pendidikan yang berkembang dari masa ke masa. Kerangka pengembangan kurikulum, kompetensi abad 21, kemampuan belajar dan berinovasi, literasi digital, kecakapan hidup. Dan juga yang paling penting tadi adalah karakter, di mana ada Pancasila yang tadi ya, benar ada ketakwaan religius, cinta tanah air, toleran, terus menghormati keberagaman gitu, terus jujur, adil, empati, penyayang, rasa hormat, itu merupakan karakter dari Pancasila yang dituangkan pada mata pembelajaran maupun pada kompetensi juga. Seperti itu untuk pengembangan dari kurikulum revisi SMK. Next, yaitu peraturan-peraturan. Jadi peraturan-peraturan ini adalah poin ketiga dari dokumen kurikulum SMK, di mana akan ada pembahasan standar nasional pendidikan SMK dan MK itu apa saja yang terdapat di dalamnya. Langsung aja kita download. Oke. Nah, ini dia. Jadi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, perlu tuh yang dinamakan revitalisasi sekolah menengah kejuruan gitu.
melalui penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum dengan kompetensi sesuai dengan penggunaan kelulusan. Jadi standar nasional pendidikan ini terdapat isi gitu. Isinya yaitu terdapat standar nasional pendidikan atas kompetensi lulusannya, terus standar isi, standar proses pembelajaran, lalu ada standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan dan biaya operasi. Jadi masing-masing dari standarnya ini memiliki ketentuan peraturan Menteri Pendidikan Nasional gitu. Jadi semuanya sudah diatur dan diwajibkan penyelenggaraan itu disesuaikan dengan standar nasional pendidikan, terutama untuk SMK dan MAK-nya. Dan kita sudah berada di akhir, yaitu sosialisasi kurikulum, di mana ini adalah poin terakhir atau poin keempat dari dokumen kurikulum SMK. Nah, di sini ada videonya tentang sosialisasi spektrum dan struktur. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, spektrum itu kan adalah acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan suatu bidang kompetensi gitu. Terus juga struktur kurikulum ini adalah penyelenggaraan dalam pembelajaran di suatu SMK atau MAK. Jadi sosialisasi ini sama, yaitu mengenai informasi tentang spektrumnya, tentang struktur maupun pembaruan dari kurikulum. Oke, itu dia adalah webtour yang tadi sudah kita pelajari sama-sama dan kita bedahi apa aja yang terdapat di dalam dokumen kurikulum dari PSMK Kemdikbud.go.id. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk semuanya, terutama untuk saya pribadi, bahwa kita harus tetap yang namanya mengeksplor diri, mengeksplor pengetahuan kita di dalam dunia digital, terutama mengeksplor ataupun menjelajahi website-website yang lain yang memberikan informasi yang terbaru untuk kita. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.